warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Pagi. Oke, gimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Baik. Setelah jumpa anak-anak pada hari ini ya, semuanya ada di sekolah, kayaknya rapi dan juga semangatnya juga. Wow, semakin hari semakin bertambah. Itu yang diharapkan anak-anak agar pembelajaran dan segala kegiatan yang ada di sekolah dapat berjalan dengan lancar. Nah hari ini, Dana akan informasikan bahwasanya pada pembelajaran hari ini kita akan mengadakan pembelajaran secara bergabung rangka antara kelas 4 dan juga kelas 5 yang mana wali kelas pada kelas 4 Ibu Dita sedang berhalangan untuk hadir. Mari kita doakan semoga segala urusan kita dapat selesaikan, sehat juga seperti sedia kala. Oke, kelas 4, 5 siap? Siap? Insya Allah siap. Oke, baik ya. Kita buka dulu pembelajaran hari ini anak-anak semuanya. Oke, baik. Kalau tadi sudah Ibu sampaikan di awal bahwasannya hari ini kita akan mengadakan pembelajaran yang bergabung antara kelas 4 dan 5. Namun Dana sampaikan terkait materi pembelajaran dan jadwal pembelajaran yang tetap sesuai dengan jadwal masing-masing. Pada kesempatan kali ini anak kelas 4 akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia dan juga kelas 5 belajar jadwal untuk mata pelajaran IPA-nya. Baik, semuanya sudah siap? Siap? Oke, kita absensi terlebih dahulu ya. Kita tak lakukan absensi. Presensi di sini Ibu sudah pegang absensi kelas 4 lebih dahulu. Oke. Siapa yang ada doakan ibunya ya? Itu aja ya kelas 4 yang hadir ya. Kelas 5? Alhamdulillah hadir semua. Oke. Baik anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, aktivitas kita pada hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan menjawab basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk pembacaan doa sebelum belajar, Ibu minta siapa yang bersedia untuk memandu? Ya, boleh Nesa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga doa kita dijawab Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan rencana kegiatan belajar kita dapat berjalan dengan lancar. Oke. Baik, tadi sudah absensi, kemudian juga sampaikan kegiatan yang kita lakukan hari ini pada kelas kakap ini ya, yang bergabung tetap kita belajar sesuai dengan mata pelajaran kita. Bagaimana Mbak Udana mau cek kesiapannya dulu, fokusnya dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, good. Baik, Budana ada ice breaking dulu nih. Ada ice breaking dulu sebelum kita belajar. Tadi udah baca doa untuk kesiapannya. Udah tanya kabarnya sehat semua, alhamdulillah. Kemudian tadi cek kehadirannya juga sudah. Nah sekarang Budana mau ajak anak-anak semua konsentrasi. Cek fokusnya, oke? Baik, harapannya anak-anak kita bisa belajar secara kondusif ya. Kalau memang nanti di dalam perjalanan ada hal pembelajaran yang ditanyakan, boleh komisi, Budana diizinkan keluar kelas atau izin itu pokoknya izin ya, izin sampaikan. Oke, jadi tidak mengobrol ya. Tidak manfaat. Oke, ini Budana harapkan walaupun kita kelasnya jadi lebih besar gabungan dari kelas 4 dan 5, bukan berarti kelasnya ribut nggak terkontrol ya, tetap bisa kondusif. Sepakat? Yes, kita bangun kesepakatan di awal. Sepakat? Ya, Budana yakin kelas 4 kelas 5 yang merupakan sudah level kelas tinggi dalam artian udah bisa sepakat membangun kesepakatan dan juga menaatinya. Oke, baik. Cluenya, kalau Budana bilang hewan-hewan ini ya, lihat ya, sapi 1000. Kerbau 1000. Gajah berapa ribu? 1000 belum tepat. Gajah 3000 belum tepat. Mau tahu? 2000. Oke. Tanya kenapa 2000? Ikutin dulu lagi. Sapi dari berapa? 1000. Oke. Kalau Budana punya ayam 2000. Gajah 3000. Itik 5000? Enggak. 10.000? Bukan. 1000? Jawabannya tidak ada harganya. Oke. Satu lagi ya. Iya, harus bisa baca bakunya udah jelas itu. Baik ya, 3 ya. Lunya lagi ya. Tadi itik itu enggak ada harganya. Sapi 1000. Kucing enggak ada harganya. Kemudian kelinci enggak ada harganya. Ular? Iya, betul. 1000. Dari mana? Iya, betul. Dari tepuk tangan dulu untuk Nesa. Thank you Nesa. Bagus, bisa konsentrasi. Jadi dari mana? Betul, dari lihat huruf vokalnya. Betul ya, Ibu Dana kasih dulu ya. Jadi sapi tadi Ibu Dana beri harga 1000. Itik tadi tidak ada harganya. Kucing, kelinci nggak ada harganya. Nggak ada berapa ribu, nggak ada. Ya. Kalau katak, berapa katak? Iya, 2000. Sudah kelihatan belum pelunya? Lagi.
Tadi sapi, itik, kata ayam. Iya benar 2000. Jadi clue-nya betul. Pahami dan perhatikan huruf vokalnya, yaitu huruf vokal atau huruf hidup A pada setiap kata nama hewan yang Budana sebutkan. Oke, thanks for your all concentration untuk semuanya. Baik, dari saya ya, jadi konsentrasi. Next kita ice breaking lagi ya. Lanjut. Sekarang anak-anak mengakan dulu. Silakan disiapkan bukunya yang kelas 4 pelajaran bahasa Indonesia, silakan disiapkan semua alat tulisnya. Kelas 5 juga pembelajaran IPA-nya silakan. Oke. Baik. Perhatikan pertanyaan dari Budana. Jangan ada yang buka buku. Tadi Budana baru perintahkan untuk menyiapkan bukunya dulu. Karena apa? Karena Budana akan menyampaikan pertanyaan dan segala sesuatu sehingga anak bisa menangkap sendiri dan menebak kira-kira apa yang kita pelajari. Jadi, walaupun kita belajar berbeda materi dan mata pelajaran, namun kita saling terhubung dan terkoneksi. Baik, pertanyaan untuk kelas 4 dulu nih. Pernahkah kalian membaca suatu teks, bacaan, atau cerita? Pernah? Pernah dong. Nah, apa yang sebenarnya kalian cari dari suatu bacaan itu? Atau apa yang kalian dapatkan dari membaca tersebut? Betul, Okta. Apa Okta? Okta menjawab informasi. Betul yang lain sepakat? Iya, betul, informasi. Berisi dengan ada hal penting yang disampaikan dari bacaan yang kita baca. Betul. Nah, selanjutnya pertanyaan untuk kelas 5. Pada saat membaca, apa coba? Kalian bisa praktekkan bagaimana aktivitas membaca? Coba. Baik, coba kamu Nazwa. Silakan, coba praktekkan bagaimana sih kita ingin membaca. Bagaimana sih kita ingin membaca? Iya, oke. Jadi Nesa praktekin, coba lihat ya. Nesa praktekan buka buku. Ya, dibaca per lembar, per kalimat. Iya betul kata Nazwa. Ada yang membaca dari hati, maksudnya bacanya dalam hati. Ada yang reading aloud atau membaca nyari, yang suaranya jelas, betul. Kemudian ada yang membaca cukup seperti ini saja. Ada yang baca yang memang kinestetik, dia harus menunjuk. Ada yang audio, dia nggak bisa kalau nggak baca tuh ribut mulutnya. Maksudnya tuh bukan ribut ngobrol-ngobrol gimana ya, bersuara. Ada yang seperti itu. Harus dia bersuara. Hutan itu paru-paru dunia. Hutan adalah, jadi ada yang seperti itu juga. Iya, terus praktekkan lagi. Kalau misalnya kamu mau berpindah ke halaman selanjutnya, apa yang Nazwa lakukan? Coba yang lainnya. Iya, betul. Nazwa tidak terpaku diam seperti ini saja. Ada pergerakan yang dilakukan Nazwa, seperti menatap buku, menggerakkan tangan untuk menuju tulisan, atau mungkin membalik ke halaman selanjutnya. Yang kita sebut dengan bergerak, Bu, menggerakkan. Apakah yang kalian gunakan untuk bergerak itu? Apakah kamu bisa dengan melihat saja bukunya bisa bergerak? Iya, tidak tentunya. Kamu akan menggunakan tangan. Nah, oleh karena itu anak-anak, hari ini Budana akan sampaikan pembelajaran kelas 4 dan kelas 5. Kelas 4 ada pelajaran bahasa Indonesia, akan belajar terkait materi kalimat pokok atau gagasan pokok dengan gagasan pendukung atau kalimat pendukung. Nah, yang mana tadi sudah dapat poin utamanya, kalau gagasan pokok atau kalimat pokok itu adalah berisi informasi atau data atau mungkin hal yang penting disampaikan penulis melalui kalimat di suatu teks bacaan atau bacaan. Dan kelas 5 pada pelajaran IPA, materinya tentang sistem gerak pada manusia dan hewan. Yang mana tujuan pembelajarannya kalau kelas 4 dapat menentukan, menemukan suatu gagasan pokok dan pendukung dalam suatu bacaan. Kalau anak kelas 5, siswa kelas 5 apa? Iya, belajar nanti bisa mengidentifikasi sistem gerak pada manusia dan hewan dan alat-alat gerak yang ada pada manusia dan hewan. Baik, sudah siap semuanya? Tahu sekarang apa yang kita pelajari? Penting sekali untuk anak-anak pahami ya, dan disampaikan di awal pembelajaran agar kita dapat mencapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Jadi Budana sampaikan agar tetap fokus walaupun kita belajar dalam satu ruangan yang sama. Baik. Boleh dibuka bukunya halaman berapa yang memuat pelajaran gagasan pokok dan pendukung bab 5. Kamu coba yang kelas 5 buka juga silakan. Baik. Sudah tahu semua ya? Tepuk semangat. Semangat. Oke, good job. Sekarang anak-anak silakan buat kelompok. Duduknya berkelompok. Satu kelompoknya nggak usah banyak-banyak. Paling banyak 3 orang. Oke? Sembari kelas 5 menyiapkan kelompoknya dan mempersiapkan tempat duduknya, boleh menepi di sebelah sini. Ibu ke kelas 4 dulu. Sudah kelas 4? Karena kelas 4 sudah siap untuk kelompoknya. Baik. Anak-anak, ibu akan memberikan satu kelompok itu ada teks. Oke.
Baik. Suatu teks bacaan. Ayo kita telah dulu. Ibu mau memberikan penjelasan terkait materi yang kita bahas hari ini. Ya. Siapa yang mau baca? Boleh? Reza? Betul. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak coba lihat. Teks ini berjudul Sungai Bersih Hidup Sehat. Nah, dari judulnya saja kita mungkin bisa tahu ya, ini bacaan tentang apa? Tentang keadaan sungai yang dapat mempengaruhi kehidupan. Karena apa? Air merupakan sumber kehidupan. Boleh informasinya. Dari teks ini kita bisa mendapatkan informasi tersebut lebih spesifik lagi terhadap apa sih yang menjadi inti dari teks ini, atau apa yang menjadi bahasan di teks ini. Iya, itulah yang terdapat pada kalimat atau gagasan pokok atau utama. Iya. Kemudian ada kalimat-kalimat yang mendukung, memberikan penjelasan gagasan-gagasan tersebut sehingga nampak jelaslah informasi tersebut. Disebutlah dengan kalimat pendukung atau gagasan pendukung yang memberikan gambaran lebih detail dan penjelasan lebih lagi terkait apa yang menjadi pokok utama yang dibahas. Oke, coba tadi kelompok, siapa yang baca tadi? Reza, kelompok Reza tadi sudah baca. Nah, sekarang coba Bunda Ana tanya, apa yang menjadi kalimat apa yang menjadi kalimat pokoknya? Iya, ya, kalimat pokoknya sungai yang bersih dan jernih airnya membawa keberkahan di kampung ini. Oke, karena apa? Lihat kalimat-kalimat itu. Banyak masyarakat dari anak-anak, ibu rumah tangga dan keluarga lainnya memanfaatkan air sungai tersebut karena kejernihan dan kebersihannya untuk apa? Iya, untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci pakaian. Tak jarang juga ayah-ayah, para bapak, ini anak-anak yang hobi memancing bersama orang tuanya ya, sama ayahnya juga bisa memancing ikan ya. Iya. Namun ternyata iya, air tersebut juga karena kejernihannya bisa dimanfaatkan untuk tidak hanya mencuci, namun juga untuk konsumsi, bisa dikonsumsi seperti untuk minum dan memasak lainnya. Dan tiga, yang pertama, gagasan yang sifatnya deduktif, induktif, dan campuran. Jadi bisa di awal, bisa di akhir, atau mungkin pergabungan antara di awal kalimat di awal dan kalimat di akhir merupakan gagasan pokoknya. Baik, jadi paham ya penjelasan singkat dari Ibu terkait kalimat pendukung dan kalimat pokoknya. Selanjutnya, nanti per kelompok Ibu berikan masing-masing teks yang berbeda. Setiap kelompok Ibu berikan teks berbeda. Oke, silakan nanti kamu kasih note ya, beri catatan. Tolong ini setiap kelompok beda teksnya dan Ibu akan berikan LKPD-nya terkait teks tersebut. Kalian menemukan apa yang menjadi gagasan pokok dan gagasan utamanya. Baik. Silakan anak-anak kerjakan. Diskusi, Ibu akan beralih ke kelas 5. Baik, sudah ya? Nanti setelah ini beralih lagi untuk presentasi kelompok. Oke. Baik, kelas 5. Kita akan belajar tentang apa nak? Sistem gerak dan pada manusia dan hewan. Itu nanti akan kita pelajari. Bahwasanya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, kita butuh pergerakan atau bergerak. Contoh yang Bunda lakukan. Nah, bisakah hal seperti ini Ibu katakan bergerak? Bisa nggak? Bisakah yang Ibu lakukan ini disebut bergerak? Bisakah? Iya, betul, bisa. Jadi gerak ketika kita berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain, ya, ataupun ada aktivitas yang buat kita bergerak, berpindah, berubah posisi, disebut dengan gerak. Tentunya gerak kita mempunyai alat dan sistem tentunya. Tidak bergerak dilihat aja benda itu bergerak. Selanjutnya, Ibu ada beberapa gambar. Nih, setiap hewan juga mempunyai sistem gerak. Namun alat dan sistem mereka berbeda karena hewan itu dibagi menjadi dua kalau berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang atau tulang yang merangkap badan yang menyokong badan, invertebrata atau vertebrata. Nah, yang invertebrata yang tidak punya tulang belakang. Kalau vertebrata apa? Iya, punya tulang belakang. Oke, ya. Bayangkan bagaimana dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat sendiri bagaimana pergerakan. Pernah lihat ikan? Ada kaki nggak ikan? Bahu. Jadi alat geraknya betul, dia menggunakan siripnya untuk bergerak di dalam air. Selanjutnya, kalau kata, iya, dia menggunakan loncatan dengan cara meloncat. Meloncat bukan berjalan. Kalau ikan berenang, ini berjalan, ini meloncat. Apa alat geraknya? Iya, ada tangan dan kaki yang menopang dia untuk berbicara. Kalau ular, iya. Perhatikan gerak video tentang ular. Pernah kalian lihat ular berjalan?
Iya, dalam video. Ya, ini kita memang tidak kita tampilkan, tapi anak-anak sudah bisa melihat atau pernah ada pengalaman, boleh sharing sama temannya. Pernah? Nesa pernah? Iya, di video ini. Nesa ini hobi dan suka banget tentang nonton hewan dan flora dan fauna ini saya. Jadi Nesa pernah lihat ini ular berjalan. Oh iya, di zoom katanya waktu itu videonya itu gimana Nesa? Iya, terima kasih Nesa informasinya sudah sharing sama temennya. Jadi betul kata Nesa, nak, ular ini berjalannya, dia memang nggak punya kaki, tapi ternyata sisiknya itu punya otot-otot gerak yang membuat dia berjalan gitu. Jadi otot-ototnya itu, nah, yang mendorong dia untuk bergerak, tidak menggunakan kaki. Nah, yang terakhir, ya rusa. Nah, sama halnya seperti sapi, rusa ini mempunyai kaki 4, ya kaki. Gunanya apa? Berlari, berjalan, dan yang paksa digunakan apa? Kakinya untuk berlari. Nah, anak-anak, itulah kurang lebih penjelasan tentang sistem ataupun alat gerak pada hewan dan manusia. Tentunya kita secara detail nanti bisa kita bahas terkait sistem-sistem gerak pada hewan-hewan ini, contoh-contohnya ya. Ini hanya bukan dulu. Kalau pada manusia sendiri, sistem gerak itu dibagi menjadi 2, yang mana ada namanya organ yang membantu sistem pergerakan pada manusia, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif itu berupa tulang rangka yang ini ya, kita kan ada rangka badan nih, yang mana dia ada tulang, ini macam-macam tulang, ada tulang lipat, tulang pipi, ya, tulang pendek, nanti juga ada tulang kakinya ya, tulang kakinya. Nah, tulang ini disebut dengan alat gerak pasif. Kenapa? Alat pasif dia tidak bisa bergerak sendiri. Ada yang mempengaruhinya dan mendorongnya untuk bergerak. Apa itu? Disebutlah dengan alat gerak aktif yang disebut dengan otot. Nah, ini otot ini memang nanti ada senyawa-senyawa kimia dalam mata otot kita, dalam masa otot itu yang mendorong kita ke sekitar otak untuk bergerak. Karena otot melekat pada tulang, jadi terletak pada tulang-tulang ini, jadi tergeraklah juga organ tubuh kita, yaitu pertulangan. Jadi tulang itu merupakan alat gerak pasif dan otot merupakan alat gerak aktif. Nanti kita bahas juga ya, baca acara materi terkait macam-macam tulang dan juga macam-macam otot ya, otot otot polos ya, macam-macam otot ya, yang merupakan alat gerak aktif. Oke. Silakan dibaca terlebih dahulu. Yang kelas 5, bacaan tentang otot pasif dan otot aktif di buku bacanya. Tak sempat di mana? Ada yang mau ditanyakan? Bisa ya? Baik. Baik, Ibu periksa dulu yang kelas 4. Kelas 5 selesaikan baca terkait otot turik, otot-otot maupun tulang yang merupakan sistem gerak atau gerak pada manusia. Ya, betul. Ya, betul. Seperti ini. Nanti ada perwakilan yang selainnya. Selainnya perwakilan kelas 4. Kelas 5 ini ada RKPD. Ini ada RKPD. Kita semakin mengenal alat gerak pada hewan dan manusia. Oke. Nah, lembar. Ya, ini RKPD. Oke. Ibu kembali kelas 4 ya. Kelas 5 silakan, nanti setelah ibu kembali dari kelas 4 ada presentasi penjelasan kali itu. Oke. Kita beri tepuk tangan kelompok yang mengambil jawabannya, diskusinya. Good job. You are brave, berani melindungi. Kelompok siapa ini? Kelompok Fatan. Push. Kelompok Fatan apa nama teksnya? Judulnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, di setiap paragraf teks ini ada berapa paragraf? Betul, ada 5. Dan Fatan sudah mengemukakan masing-masing paragraf itu dengan apa yang menjadi kalimat pokok utama dan pokok kalimat pendukung kalimat pokok tersebut. Good job, beri tepuk tangan untuk kelompok Fatan. Good. Nanti kalian beri ini ya. Beri apa? Beri nama kelompoknya. Selesaikan, setelah itu kumpul. Oke. Ayo kelas 5. Siapa yang mau menampilkan pertama? Mana RKPD-nya? Oke, ngomong siapa? Kenzo. Good, beri tepuk tangan untuk menyemangati satunya Kenzo dan teman-teman. Iya, Kenzo ini dan teman-temannya mau menyebutkan beberapa hewan yang ditemui di lingkungan sekitar, ya, yang pernah mereka amati dan lihat di sekitar lingkungan, dan menjelaskan tentang sistem geraknya. Oke, ayo. Oke, burung. Kayak burung? Alat geraknya berupa sayap. Ya. Cara bergeraknya dengan terbang. Ya, mengepakkan kedua sayapnya. Oke. Beri tepuk tangan kelompok Kenzo. Good job. Baik anak-anak, silakan diberi nama, dilengkapi isian dari AKPD-nya, kumpul dengan Ibu Dana. Tetap Bu Dana nilai karena hari ini kita penilaiannya dilihat dari
keaktifan anak-anak, observasi Mempudana terkait keaktifan anak-anak berdiskusi. Yang kedua adalah ketepatan dari LKPD yang diisi dari masing-masing kelompok. Jadi penilaian hari ini sudah Budana lakukan, Budana amati keaktifan dalam diskusi serta hasil dari diskusinya. Nah, ini yang tugas kelompoknya. Kumpul semua ya. Baik. Jadi apa yang kita pelajari hari ini, kelas 4? Iya, nanti kalau membaca suatu teks agar anak-anak bisa menyampaikan apa sih sebenarnya yang kami baca, kalian cari dan temukanlah apa? Iya, kalimat pokok atau gagasan pokoknya. Itulah yang menjadi inti dari bahasan suatu teks. Kalau kelas 5, apa yang belajar hari ini? Iya, betul. Kita belajar sistem gerak pada manusia dan juga hewan. Ya, jadi setiap makhluk hidup itu mempunyai sistem gerak dan sistem geraknya berbeda-beda. Ya, tergantung bagaimana tipe atau golongan hewan tersebut, misalnya apakah dia invertebrata atau vertebrata. Ya, kalau manusia kita tahu karena kita mengalaminya bagaimana proses gerak itu sendiri. Ada yang namanya gerak pasif, alat gerak pasif dan alat atau organ gerak yang aktif dan sebagainya. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut, boleh anak-anak buka di ujung bab itu kelas 4 ada 2 soal. Silakan dilanjutkan di rumah sebagai PR. Untuk kelas 5 ada juga di situ bagian note di halaman belakangnya. Nah, ya, itu ada bagian catatan rangkuman. Nah, ibu mau kamu merangkum tidak terlalu nggak begitu banyak dari halaman ya, di halaman belakang itu ya. Hanya 3 halaman itu, wacana itu ada tentang penjelasan tentang gerak pada kelinci ya. Nah, itu tolong nanti dibuat rangkumannya. Rangkumannya cukup jelaskan itu hewan apa, bagaimana sistem alat geraknya dan sistemnya, dan bagaimana dia bergeraknya. Oke? Baik anak-anak, buat tepuk tangan semuanya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, gimana kita anak-anak pada penghujung akhir pembelajaran mata pelajaran ini? Semua happy? Senang? Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan mengucap nafas hamdalah, alhamdulillah alamin. Terima kasih juga Budana berikan jempol kanan, jempol kiri, kelas 4, kelas 5, hebat. Oke, anak hari ini bisa berjalan dengan lancar pembelajaran kita. Semoga bermanfaat. Oke, saya boleh diserahkan duluan anak. 15 menit nanti setelah bel langsung segera kembali ke posisi semula. Oke, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.